Semangat pagi, apa kabar? Luar biasa, pasti keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin sedikit sharing atau testimoni perjalanan saya sebelum di bisnis 3 Network hingga saat ini. Sebetulnya untuk menceritakan testimoni ini tidak cukup ya waktunya, karena tentunya pasti panjang lah. Tapi saya berusaha untuk mempersingkatnya 3 hingga 5 menit ke depan, agar teman-teman tidak mual atau muntah-muntah. Ya, jadi langsung saja. Sebelum saya di bisnis 3 Network ini, tepatnya kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu ya, saya terakhir bekerja di sebuah klinik terapi sensor integrasi terapi atau okupasi terapi di kota Semarang. Ya, jadi begini, saya dilahirkan di Jakarta, ibu saya dari Jakarta, orang Betawi asli, sedangkan bapak saya dari Sunda. Dan saya di usia 3 atau 4 tahun, kemudian saya dibawa ke hijrah ke Jawa. Jadi saya dibesarkan di Jawa seperti itu. Nah, saya lama di sana. Kemudian singkat cerita, terakhir saya bekerja di klinik tersebut di tahun 2013 atau 2014 ya, saya lupa ya. Pokoknya sekitar situ. Nah, kemudian saya sempat juga kuliah di kota Semarang. Nah, pada saat kuliah tersebut, saya pernah ditawarkan salah satu dosen saya, bisnis 3 Network. Jadi ceritanya begini, dosen saya menawarkan bisnis, seperti bilang saya seperti Mas Rudi, selain bekerja dan kuliah ada bisnis apa? Waktu itu saya menjawab, saya di ini Pak, di souvenir, karena saya dulu pernah juga jualan souvenir ya. Waktu saya masih bekerja di klinik terapi anak itu, saya sempat juga berbisnis ya, souvenir bersama teman saya di Semarang. Nah, terus kata dosen saya gini, nih ada bisnis nih bagus nih, investasi, ada asuransinya seperti itu. Tapi karena pada saat itu saya belum tertarik tawaran dari dosen saya itu, saya mohon maaf Pak, saya belum bisa fokus ke sana, saya jawab seperti itu. Padahal sebetulnya saya dalam hati saya udah males yang namanya bisnis network, terus apalagi asuransi ya. Karena saya waktu di Jakarta, saya pernah merantau bekerja di Jakarta tahun 2009 saya pernah mengenal dunia network pertama kalinya dari teman saya. Kemudian 2010-2011 itu bisnis network itu bubar kan, selesai sampai di situ, hanya meninggalkan kenangan. Jadi yang namanya bisnis network pada saat itu ya kelilingan udah pasti kelilingan, karena belum secanggih saat ini ya, teknologi belum begitu bagus seperti saat ini ya. Dulu Facebook belum begitu ramai, WhatsApp juga kayaknya belum ada atau belum ramai, saya kurang tahu ya, karena dulu masih ada Yahoo Messenger ya. 2008-2009 tuh. Jadi intinya saya itu tuh masih kelilingan lah ya, bisnis network. Nah, kemudian 2010 bubar, saya mencoba mencari peluang apa lagi nih yang bisa dikerjakan lagi. Jadi saya mencoba ditawarkan teman saya asuransi. Saya pernah juga terjun ke dunia asuransi. Ternyata juga sama saja, kelilingan juga. Intinya tidak sesuai passion saya. Oh kok gini amat ya, susah lah yang saya rasakan pada saat itu ya. Sedangkan saya pada saat itu sudah tidak bekerja lagi di perusahaan yang waktu di Jakarta tersebut. Jadi tidak ada income lagi untuk operasional. Nah itu beratnya Bapak Ibu, ketika kita jalankan bisnis offline ya, dengan kelilingan segala macam, butuh operasional, sedangkan income tidak ada atau belum ada. Nah itu yang membuat alasan saya kenapa saya menolak. Pada waktu itu dosen saya menawarkan bisnis 3 Network pada tahun 2014 ya. Nah, singkat cerita, saya di saat bekerja di klinik terapi tersebut, saya ditawarkan teman saya
sebuah investasi. Nah, ini kehidupan saya yang seru ya. Seru, suram. Jadi investasi ini ternyata investasi bodong, Bapak Ibu. Ya, awalnya manis banget. Gimana nggak manis ya? Jadi saat itu saya tidak mengenal ilmu tentang investasi, tidak tahu investasi yang benar seperti apa. Jadi yang saya tahu pada saat itu, kita investasi sekian juta, dalam 1 bulan kita mendapatkan profit 30%. Itu profit 30% loh, bayangkan. Belum lagi ada yang namanya bonus referensi 10%. Ada lagi jenjang yang intinya kok mudah banget seperti ini mendapatkan uang pada saat itu 2014 ya. Saya masih ingat 2014 itu. Nah, berjalannya waktu tidak sampai 1 tahun, investasi itu mengalami ternyata itu ya scam istilah katanya, atau kebangkrutan. Sedangkan pada saat itu uang saya masih nyangkut di situ. Jadi itu yang membuat saya wow, ini kacau ini. Karena di situ ada uang saya dan juga ada uang rekan-rekan saya juga yang masuk di situ. Dan yang lebih parahnya, saya sampai meninggalkan hutang. Hutang itu awalnya karena di saat itu macet, ada tawaran baru lagi investasi yang serupa, cuman beda perusahaan saja. Intinya ya investasi bodong lagi. Nah, itu masih bodohnya saya. Saya tidak tahu investasi yang benar, yang legal seperti apa. Nah, ini saya ceritakan dulu ya sebelum saja di 3i Network ini. Nah, kemudian saya ikut lagi. Tapi karena modal sudah tidak ada, kata teman saya, udah jual aja apa yang kamu punya, gak ada kan? Karena saya udah kepepet, butuh uang cepat. Ya, jadi mau nggak mau saya harus mencari sesuatu yang bisa saya gadai atau saya jual. Nah, singkat cerita langsung saya tuh dapat tuh sertifikat saya gadaikan. Nah, ini lebih parah lagi ya dari yang sebelumnya. Gimana nggak parah coba? Baru saya setor, baru investasi, besoknya langsung tutup. Tuh kan, kurang ajar kan? Temen saya yang ngajak itu saya hubungi udah nggak bisa. Ya semoga teman saya yang melihat video ini semoga sehat-sehat ya. Nah, seperti itu Pak Ibu. Nah, setelah kejadian investasi bodong kedua kali ya, kalau nggak salah 2 kali, saya invest lagi juga, ditawari juga investasi trading ya, pernah juga tahu trading. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, udah kamu titip aja investasi, nanti uang saya trading kan, ceritanya gitu. Nanti setiap bulan saya kasih profit sekian juta. Oke, siap. Bulan pertama oke, lancar. Bulan kedua lancar. Bulan ketiga, keempat nggak ada kabar. Aduh, kacau. Ya, terus akhirnya Bapak Ibu, disitulah titik support paling dalam. Jadi istilah katanya kalau di dunia trading kan, titik bawah itu support ya, titik atas resisten. Ya, disitulah saya merasakan hidup saya kok seperti ini ya. Saya udah keluar dari pekerjaan saya karena udah nggak fokus lagi, saking stresnya. Sebetulnya pada saat itu saya bekerja udah alhamdulillah banget ya, saya sudah dikasih posisi sebagai kepala cabang di kota Semarang, bekerja ya setiap hari bermain dengan anak-anak ya kan, anak-anak kita ya bermain sekaligus terapi ya, anak kebutuhan khusus, gangguan belajar dan lain-lain. Intinya masalah-masalah yang dialami oleh anak. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya sudah tidak bisa fokus lagi di pekerjaan karena stres memikirkan uang saya udah nggak bisa kembali lagi. Teman-teman saya yang waktu itu udah nggak tahu kemana. Kemudian 2015, pertengahan 2015 itu kondisi saya udah nganggur, punya hutang. Tetapi Bapak Ibu, pada saat itu saya masih punya impian saya seperti ini. Masa sih, saya masih ingat ya, mentor saya pernah mengatakan seperti ini, di dunia ini tidak ada yang abadi.
termasuk kemiskinan. Nah, itu yang saya selalu ingat. Jadi kondisi saya saat itu miskin, tapi saya meyakini masa sih saya miskin seperti ini terus. Jadi saya harus mencari sesuatu nih, apa yang jalan yang saat ini bisa saya kerjakan, tapi tanpa harus mengeluarkan modal, katakanlah. Ternyata belum ketemu, Ibu. Nah, akhirnya saya ingat lagi tawaran dosen saya waktu itu yang saya tolak ya, bisnis 3 network. Saya cari tuh di YouTube kan, saya pelajari. Wah, ternyata ramai juga kan di YouTube pada posting. Nah, setelah saya pelajari, nah, singkat cerita saya langsunglah mencari siapa nih yang bisa saya hubungi untuk saya bisa join. Nah, pada saat itu saya kenal yang namanya Pak Sugiarto Kurniawan. Beliau itu seperjuangan ya, termasuk itu ya, satu komunitas saya dulu waktu di investasi bodong. Itu yang saya kenal, beliau di investasi bodong juga ya, nyangkut juga. Nah, tapi beliau rajin juga promosi 3 network di Facebook ya. Terus akhirnya singkat cerita saya langsung hubungi beliau, karena tanpa beliau tawarkan pun saya sudah ada keinginan untuk join di bisnis 3 network. Karena saya ingat dosen saya waktu itu menghubungi saya, menawarkan saya. Sedangkan waktu saya cari lagi dosen saya tanyakan, dia udah gak menjalankan, kan repot kan. Dulu dia menawarkan, malah sekarang tidak menjalankan. Akhirnya saya mencarilah orang yang menjalankan bisnis 3 network ini. Nah, singkat cerita Ibu, yang jadi masalah adalah di bisnis 3 network ini tentunya kan ini beda dari bisnis yang lain ya. Kalau yang lain mungkin kita mengeluarkan modal untuk beli barang atau produk, kita nanti dapat produk, ya kan. Nah, sedangkan di sini investasi setiap bulan kan wajib kita setor. Yang jadi masalah adalah saya kondisi nganggur, punya hutang, sedangkan di sini harus kita menyisihkan penghasilan kita, ya kan, untuk menjalankan bisnis ini. Tapi di benak saya, ya memang sih saya nganggur, saya nggak punya uang untuk bayar preminya 350.000. Ingat loh, 2015 dengan kondisi nganggur, punya hutang, uang 350.000 itu bagi saya besar banget, besar. Walaupun kalau dibagi per hari itu 11.700, itu besar. Akhirnya karena saya udah bosan miskin ya saya coba, ya saya mikirnya gini, kalau saya nggak coba ini ya saya tetap miskin kan. Kalau saya coba ya ada peluang kaya, ya kan. Bisa merubah kehidupan saya seperti itu, karena ini ada bisnisnya. Saya fokusnya ini ada bisnisnya, berarti ada duitnya ini. Nah, seperti itu. Akhirnya saya lakukan segala cara, gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan uang pendaftaran 50.000, premi 350.000, total 400.000. Saya harus cari pekerjaan serabutan yang tanpa terikat ya. Akhirnya saya menghubungi teman-teman saya, komunitas-komunitas saya yang pernah nyangkut juga di investasi bodong. Saya akhirnya ikutlah bekerja di IO ya, event organizer. Saya dibayar setiap kali saya mengikuti pekerjaannya, membantu ya menyelesaikan pekerjaannya. Ya 100-200 ribu lah ya, selama 3 hari ya, 2 atau 3 hari lah ya. Nah, dari situ saya kumpulkan, apalagi nih yang bisa saya kerjakan. Oh, saya nyebar brosur saya ingat tuh sama Cik Meli. Terima kasih ya Cik Cik Meli ngasih pekerjaan saya. Nih Ruth, mau nggak nih pekerjaan kamu nyebar brosur? Saya mau ada event acara ini di Mall Semarang ya. Waktu itu nyebar brosur tuh 1 titik saya dibayar 15.000. Ya, baik banget tuh Cik Meli. Saya masih ingat banget sama Cik Meli tuh yang ngasih pekerjaan saya dibayar 15.000 ya 1 titik ya. Saya bisa kerjakan dalam berapa titik karena butuh uang. Jadi saya langsung kerjakan pada saat itu. Nah, akhirnya terkumpullah uang untuk pendaftaran dan premi pertama. Dari situ perjuangan awal dimulai. Akhirnya singkat cerita saya kelilingan. Maklum ya. Jadi saya pada saat itu tidak punya handphone smart atau smartphone ya. Pekerjaan tidak punya, hanya saya mengandalkan bisnis ini. Semoga ini bisa merubah kehidupan saya menjadi lebih baik pada saat itu, impian saya, harapan saya.
Akhirnya saya melangkahkan kaki saya dengan keterbatasan. Saya tidak punya kendaraan, ya kan. Jadi saya harus pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Ya mungkin kadang jalan kaki atau saya naik angkot atau nebeng teman yang kebetulan mau satu arah ke arah yang ingin saya tuju, seperti itu. Nah sampailah di lokasi, saya cerita teman-teman, ya alhamdulillah ada beberapa teman yang ternyata tertarik sebuah investasi ini. Karena mau sampai kapan? Bayangkan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang saat ini masih berpikir atau menolak bisnis 3 network ini, mungkin belum merasakan bahwa ketika nih yang namanya proteksi ya. Saya masih ingat 1 bulan yang lalu almarhum dari orang tua istri saya mengalami kecelakaan dan meninggal. Ketika di rumah sakit, otomatis untuk mengambil jenazah beliau kita harus membawanya dengan ambulan, ya butuh yang namanya biaya kan. Nggak mungkin dong bayar pakai skincare, ya nggak mungkin juga bayar pakai apa pakai doa, nggak mungkin, pasti pakai uang, ya kan. Dari situlah jadi yang bersyukurnya saya di bisnis 3 network saat ini, dari katakanlah saya belum sukses banget, tapi minimal walaupun saya nganggur seperti ini, saya adalah uang sedikit untuk meringankan dari keluarga dari almarhum ya, untuk membantu proses dari pengambilan dari rumah sakit sampai pemakaman dan lain-lain. Nah seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, orang yang menolak proteksi atau di bisnis 3 network ini, dia belum merasakan bahwa masuk rumah sakit, bahwa kematian itu tidak murah Bapak Ibu. Minimal 10 hingga 20 juta lah. Itu yang saya tahu sendiri. Itu minimal loh, yang sederhana. Apalagi yang mungkin kalau Bapak Ibu mungkin keluarganya yang kalau mungkin ya, kalau meninggal butuh biaya lebih besar lagi, sedangkan kita tidak ada persiapan atau proteksi. Nah, kedua, investasi. Nah, ini investasi pun penting ya, penting. Kalau bagi saya penting sekali. Karena apa? Orang yang menganggap investasi tidak penting, dia belum pernah merasakan ketika dia bekerja terus di PHK, ya kan? Seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini, banyak sekali teman-teman kita yang bekerja terus kemudian dirumahkan, di PHK sementara, atau mungkin dipecat. Coba kalau nggak punya tabungan atau investasi, ya kan? Sulit sekali. Pasti mereka sangat sulit sekali untuk membiayai kehidupannya. Nah, kemudian dari situlah saya berpikir bahwa ini penting, bisnis ini harus saya kerjakan. Nah, dari berjalannya waktu saya kerjakan hanya lewat online. Saya dibantu dan dimentori oleh beliau yang sangat berjasa, yaitu Pak Arya Setiaki, yang dari awal saya melihat aura beliau sangat positif. Nah, saya tahu beliau ini dari nol ya, dari yang bakal minus. Saya tahu perjuangan beliau di bisnis 3 network ini, saya tahu sekali. Awal-awal belum sebesar ini, saya melihat orang ini unik nih, orang ini beda dari yang lain. Makanya saya follow terus dari awal 2015 sampai saat ini. Saya yakin dengan support sistem beliau di bisnis 3 network ini dengan online, saya meyakini bahwa ini adalah sebuah terobosan yang baru. Karena ke depan sistem online ini akan jauh-jauh lebih efisien. Karena apa? Saya menyadari saya banyak keterbatasan. Saya tidak punya kendaraan, saya tidak punya smartphone pada waktu itu ya. Saya cuma mengandalkan online tuh hanya laptop satu-satunya peninggalan investasi bodong saya waktu itu. Nah akhirnya saya lakukanlah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Pak Arya Setiaki. Akhirnya saya sampailah di titik saat ini. Apa yang saya dapatkan dari bisnis network? Yang pertama tentunya saya punya passion, yaitu di rumah saja, ya kan. Di rumah saya sejak nganggur sampai saat ini, saya fokus di rumah saja. Dari sebelum saya menikah sampai saat ini punya 2 orang anak, dikaruniai 2 anak. Saya bisa mendapatkan penghasilan melalui bisnis 3 network ini. Bahkan, dan saya bersyukur sekali, impian saya dulu tahun 2010 ya, waktu saya di bisnis network di sebelumnya ya,
itu bisa tercapai dan terwujud di bisnis 3 network ini. Yaitu salah satunya, sebelum saya usia 30, saya ingin menginjakkan kaki saya di tanah suci, yaitu ibadah umroh ataupun haji. Akhirnya tersampaikan di bisnis 3 network ini. Dan kemudian impian-impian yang lain lah yang bisa satu persatu mulai terwujud ya. Akhirnya saya bisa punya smartphone juga di bisnisnya itu. Dan yang lebih bersyukur lagi, hutang saya pun bisa terlunasi dari bisnis 3 network ini. Jadi sebetulnya kalau saya ingat untuk menceritakan testimoni ini tidak cukup ya waktunya 5 menit atau berapa menit, karena ya banyak hal-hal yang apa ya, masih teringat sekali ya. 6 tahun yang lalu ya, atau 7 tahun yang lalu ya, masih ingat sekali saya betapa sulitnya pada saat itu. Jadi makanya saya suka heran teman-teman yang saat ini masih bekerja, punya penghasilan, hidupnya masih nyaman, ketika ditawarkan sebuah peluang bisnis 3 network ini dengan modalnya ditabung saja atau diinvestasikan, kita sudah mendapatkan proteksi, itu masih memikir atau berpikir, masih menolak. Yaitu saya juga heran. Mungkin dia belum merasakan di saat dia susah, butuh uang ya, nyari pinjaman kemana-kemana susah ya. Kita bekerja saja Bapak Ibu, nyari pinjaman tuh susah, apalagi kita nganggur. Nah coba dipikirkan, lebih baik kita memulainya dengan kondisi yang masih nyaman, masih bekerja, itu lebih baik, tidak ada tekanan sama sekali. Jadi jalankan bisnisnya enjoy, seperti itu Bapak Ibu. Nah akhirnya Bapak Ibu, sampai saat ini bisnis 3 network ini lah yang masih menjadi jalan rezeki saya yang saya dapatkan sampai saat ini Bapak Ibu, hingga saya dikaruniai 2 orang anak dan saya masih di rumah saja, alhamdulillah ya. Saya juga mendoakan teman-teman semuanya juga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya yang berkah dan berlimpah, sehingga bisa bermanfaat dan bisa berbagi ke sesama. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya rasa apa yang saya sharingkan kali ini semoga bisa menjadi inspirasi ya. Walaupun sedikit, pasti ada hikmah di balik apa yang saya pernah saya ceritakan, apa yang saya pernah alami dari sejak awal sampai saat ini Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita mempunyai proteksi, kita punya investasi dan income. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokal.